Sobat Belajar Saham Indonesia. Saya Kevin Prayuda sebagai praktisi trading saham dan kripto serta sebagai tim belajar saham Indonesia. Oke. Tema kita pada kali ini yaitu belajar trading saham untuk pemula. Sebelumnya, sobat semua jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng channel YouTube Belajar Saham Indonesia agar channel ini bisa terus berkembang ya pastinya teman-teman. Oke, kita langsung saja ya sobat semua. Sebelumnya untuk sobat belajar saham Indonesia, ada beberapa poin-poin penting yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu yang pertama ada apa itu trading saham, yang kedua tipe-tipe trader saham, dan yang ketiga dana awal trading saham serta waktu perdagangan bursa efek. Yang keempat ada perbedaan trading saham dan investasi saham. Yang kelima ada kelebihan dan kekurangan trading saham. Yang keenam ada memulai trading saham untuk pemula. Ketujuh ada apa itu trading plan saham dan bagaimana membuat trading plan saham. Serta yang terakhir ada tips-tips trading saham. Itu adalah poin-poin yang akan kita bahas pada video kali ini. Apa itu trading saham? Oke. Trading saham sendiri adalah kegiatan jual beli saham dengan tujuan meraih keuntungan dalam waktu singkat atau short term. Ini adalah penjelasan singkatnya ya sobat semua. Oke, kita lanjut. Dalam trading saham sendiri, seseorang yang melakukan jual beli saham dan menempatkan dananya dalam jangka waktu pendek atau singkat yaitu atau short term biasa disebut trader. Apa saja tipe-tipe trader saham sobat semua? Oke, yang pertama ada scalper. Scalper sendiri merupakan trading saham dalam jangka waktu yang sangat singkat. Dalam transaksinya, bursa seorang scalper dapat membuka dan menutup transaksinya bahkan hanya dalam hitungan detik, menit atau jam ya sobat-sobat semua. Teknik ini biasanya dikuasai oleh orang-orang tertentu yang profesional dan modalnya besar serta pengaruh yang besar dalam pergerakan harga saham. Apa saja sih senjata utamanya seorang scalper sobat semua? Oke, senjata utamanya yaitu analisa teknikal tentunya dengan bantuan chart menit ataupun chart per jam ya sobat semua. Oke, yang kedua ada day trader. Day trader sendiri berada di bawah scalper ya kok sobat semua. Yang menutup transaksinya itu di akhir jam bursa. Keuntungannya yaitu titik resisten dalam day trader lebih jauh sehingga per transaksinya bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar ya sobat belajar saham Indonesia. Oke, yang ketiga yaitu ada swing trader. Swing trader sendiri melakukan transaksinya dalam jangka waktu singkat hingga menengah. Kategori trader ini bisa membuka dan menutup transaksinya dalam mingguan hingga bulanan ya sobat semua. Tidak hanya berbekal analisis teknikal tentunya, serta harus memiliki analisis fundamental sebagai senjatanya. Agar kenapa? Yaitu agar tidak salah masuk dalam saham sehingga terhindar dari kerugian yang besar. Kita lanjut yang keempat ya sobat belajar saham Indonesia. Yang keempat ada position trader. Trader ini membuka dan menutup transaksinya dalam jangka waktu menengah hingga jangka panjang. Bisa dalam waktu harian, mingguan, atau bahkan bulanan ya sobat semua. Serta mereka sendiri berbekal analisis teknikal dan fundamental dengan bantuan grafik daily, weekly, bahkan monthly chart. Serta membeli sahamnya itu di area support rendah dan menjual di area support tertingginya atau resistennya. Itu adalah tipe-tipe trader saham di trading ya, sobat-sobat semua. Oke, yang selanjutnya, berapa dana awal untuk trading saham yang ideal? Oke. Dana awal trading saham itu tergantung broker atau sekuritas yang dipilih oleh sobat-sobat semua ya. Ada yang menetapkan minimal 20 juta, 10 juta, bahkan di bawah itu dan lain-lain juga.
Sebaiknya sobat semua memulai dengan dana awal yang kecil dan bertahap. Kenapa? Karena selain itu dana awal itu tergantung pada saham yang akan kita beli. Dengan dana awal yang kecil kita dan bertahap kita bisa mulai belajar trading saham dengan baik. Oke, kita lanjut ya sobat semua. Kapan waktu perdagangan bursa efek? Perdagangan bursa efek sendiri buka pada hari Senin sampai Jumat, terbagi menjadi 2 sesi ya sobat belajar saham Indonesia. Yang pertama sesi 1 yaitu jam 9 sampai 11.30 waktu Indonesia bagian barat. Dan yang kedua, sesi kedua jam 13.30 sampai 14.49 waktu Indonesia bagian barat ya, sobat belajar saham Indonesia. Oke. Nah, selanjutnya, apa saja perbedaan trading saham dan investasi saham? Pasti di antara trading saham dan investasi saham sendiri jelas ada perbedaan ya, sobat saham belajar Indonesia. Berikut ini perbedaannya meskipun tujuannya itu sama, untuk mencari profit. Oke. Yang pertama, dalam jangka waktu sendiri, trading saham itu jangka waktunya pendek atau short term dalam meraih suatu keuntungan. Untuk investasi saham sendiri menunggu waktu yang lama atau jangka waktu yang panjang ya, long term, untuk mengambil profit. Yang kedua, tipe analisisnya sendiri. Untuk seorang trading saham, sobat semua, mereka menggunakan atau fokus pada pola dan pergerakan teknikal atau analisis teknikal, sehingga pola dan pergerakan harganya cenderung menggunakan analisis teknikal sendiri. Untuk investasi saham sendiri, mereka berfokus pada performa dan prospek jangka panjang perusahaannya, makanya menggunakan analisis fundamental. Yang ketiga, pengamatan. Dalam trading saham sendiri, para trader memantau harga saham itu setiap hari, bisa memandang atau memantaunya setiap saat ya. Untuk investasi saham sendiri, mereka memantaunya hanya seperlunya saja untuk melihat titik support, titik buy-nya. Oke. Yang keempat, dari rasio. Trading saham sendiri mereka menggunakan atau berdasarkan analisis teknikal dengan menggunakan beberapa indikator. Contohnya moving average atau MA, stochastic, MACD, serta volume. Untuk investasi saham sendiri, mereka berdasarkan analisis fundamental, menggunakan rasio seperti PER, PBFR, ROE, hingga DER. Itu adalah perbedaan dari trading saham dan investasi saham. Oke, yang selanjutnya, apa kelebihan dan kekurangan trading saham, sobat semua? Kelebihan dan trading saham dan kekurangan trading saham. Yang pertama, potensi keuntungan. Sebelumnya, sekalipun bisa untung cepat, trading saham sendiri sejatinya mendatangi risiko ya, sobat semua. Jadi yang kelebihan pertama yaitu potensi keuntungannya dalam waktu singkat. Itu adalah keuntungan dalam atau kelebihan dalam trading saham, karena potensi keuntungannya bisa dalam waktu yang singkat. Lalu ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Ada kelebihan, ada kekurangan, sorry. Dari kekurangannya sendiri, kita juga selain potensi keuntungannya dalam waktu singkat, bisa rugi juga dalam waktu yang singkat. Itu tergantung dari dana awal sobat semua ya. Yang kedua, ada dividen. Kenapa dividen? Dalam kelebihan trading saham sendiri, kita bisa mendapatkan dividen. Kekurangannya, potensi mendapatkan dividen kecil. Kenapa sobat semua? Karena rata-rata trading saham sendiri memiliki saham itu minimal dalam waktu yang singkat, tergantung tipe tradernya. Yang ketiga, ada likuiditas saham. Dalam likuiditas saham sendiri itu memudahkan seorang trader ya untuk mendapatkan keuntungan. Naik turunnya saham itu membuat seorang trader khususnya bisa untung cepat karena likuiditas saham sendiri. Apa kekurangannya? Yaitu risiko fluktuatif yang lebih tinggi. Selain menghabiskan banyak waktu untuk memantau pasar, risikonya juga yaitu fluktuatif lebih tinggi, yaitu naik turunnya harga saham yang
tinggi tentunya. Oke, kita lanjut. Dan juga berikut adalah panduan untuk sobat belajar saham Indonesia untuk membuka rekening efek atau rekening saham di perusahaan sekuritas. Yang pertama, yang harus kita ketahui yaitu apa itu perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas sendiri adalah sebuah perusahaan yang merupakan anggota bursa efek yang bergerak dalam bidang transaksi sekuritas atau di sini yaitu jual beli efek. Nah, sedangkan efek itu sendiri apa? Efek sendiri adalah surat berharga seperti saham dan obligasi. Jadi secara sederhananya, sobat-sobat semua, perusahaan sekuritas itu merupakan jembatan antara investor dengan pasar modal. Dan perusahaan ini memiliki lisensi khusus dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu OJK. Dan yang ketiga yaitu persiapkan KTP, buku tabungan, NPWP jika ada, opsional, untuk membuka rekening di perusahaan sekuritas yang bisa dilakukan secara online ataupun offline. Lalu ada beberapa tips-tips dalam memilih perusahaan sekuritas untuk sobat belajar saham Indonesia semua. Yang pertama yaitu perhatikan jasa yang ditawarkan. Apakah mengakomodir ya hal yang sobat butuhkan di sini? Contohnya seperti tim analisis yang andal, yang analisanya bagus, analisa pasarnya bagus, serta menyediakan kelas edukasi untuk para investornya. Ini merupakan poin yang penting dalam memilih perusahaan sekuritas. Karena kita sebelumnya harus tahu ya, sobat-sobat semua, apa saja kelebihan dari perusahaan sekuritas tersebut yang disediakan kepada kita semua. Yang kedua ada cari tahu mengenai fee transaksi yang di-charge kepada investor dan setoran awal buka rekening. Karena fee transaksi sendiri dan setoran awal dari rekening setiap sekuritas itu berbeda-beda ya, seperti yang sudah kita bahas. Lalu yang ketiga yaitu apakah mereka menyediakan aplikasi online trading? Ini merupakan poin yang penting juga, karena tujuannya adalah untuk memudahkan sobat belajar saham Indonesia dalam bertransaksi, khususnya dalam trading saham. Yang keempat, ada pastikan perusahaan sekuritas yang sobat pilih merupakan anggota bursa BI atau Bursa Efek Indonesia dan juga memiliki izin dari OJK tentunya, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Karena ini merupakan jaminan bahwa perusahaan sekuritas tersebut dijamin keberadaannya. Yang kelima ada MKBD atau modal kerja bersih disesuaikan. MKBD sekuritas sendiri yaitu di atas 100 miliar rupiah. Berikut adalah tips-tips dalam memilih perusahaan sekuritas untuk sobat belajar saham Indonesia semuanya agar tidak salah dalam memilih perusahaan sekuritas. Lalu bagaimana cara membuka rekening saham? Cara membuka rekening saham, sobat belajar saham Indonesia bisa menghubungi direct message atau inbox Instagram dari Belajar Saham Indonesia, serta apa saja bonus-bonus yang diberikan oleh Belajar Saham Indonesia, yaitu bonus gratisnya setelah membuka rekening saham dari Belajar Saham Indonesia, yaitu ada yang pertama tentunya ada grup belajar saham khusus untuk pemula ya, sehingga teman-teman semua atau sobat semua bisa saling sharing, bisa nanya langsung ke analisisnya serta ke adminnya tentang saham sendiri. Yang kedua ada edukasi serta mentoring saham. Yang kedua juga merupakan hal yang penting karena ini bonus yang diberikan yang merupakan hal yang harus kita punya ya, yaitu edukasi dan juga mentoring saham. Yang ketiga ada ebook PDF free gratis
ilmu investasi saham, serta ilmu trading saham. Jadi ada ebook PDF ilmu investasi dan juga trading saham buat sobat belajar saham Indonesia semua agar menunjang aktivitas trading sahamnya. Yang keempat ada video-video tentang analisis fundamental, analisis teknikal, dan juga edukasi saham lainnya, sehingga membuat sobat belajar saham Indonesia bisa lebih mudah paham tentang analisis fundamental, analisis teknikal, dan juga edukasi saham lainnya. Dan yang kelima adalah tentunya rekomendasi saham. Berikut adalah frequently asked question atau pertanyaan yang sering diajukan atau ditanyakan. Yang pertama yaitu, jika sobat sudah mempunyai rekening saham, apakah boleh membuka lagi? Jawabannya tentu boleh, karena rekening saham boleh dibuka lebih dari satu rekening saham sendiri, sehingga tidak ada batasan maksimalnya. Jadi sobat semua jika sudah mempunyai satu rekening saham ingin membuka lagi, itu sangat boleh. Yang kedua ada benefit apa saja yang didapatkan di dalam grup jika bergabung, yaitu ada belajar saham, diskusi saham, stock pitch, webinar saham tentunya, serta yang tidak dilupakan yaitu market update setiap pagi. Jadi sobat belajar saham Indonesia sudah mendapatkan webinar saham, serta diskusi saham, dan juga market update setiap pagi. Yang ketiga ada, apakah bisa deposit lebih dari 100.000? Itu bisa dibelikan saham semua. Ya tentu, jawabannya bisa. Karena deposit 100% menjadi milik nasabah dan diisi sendiri ke rekening nasabah atau RDN atas nama nasabah sendiri. Yang keempat, yang merupakan pertanyaan yang penting juga yaitu, berapa fee transaksi? Jawabannya sangat murah, yaitu hanya 0,15% fee beli dan 0,25% fee jual. Tentu tanpa minimum fee broker tiap transaksinya dan juga tanpa fee bulanan. Untuk informasi lengkap membuka rekening saham buat sobat belajar saham Indonesia, bisa klik link yang tertera di description video ini ya. Serta jangan lupa subscribe, like, dan tentunya share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi pada YouTube Belajar Saham Indonesia supaya sobat semua mendapatkan informasi video terbaru dari Belajar Saham Indonesia. Serta terima kasih atas dukungan dan supportnya. Jika sobat ada pertanyaan serta saran video yang ingin sobat tonton, bagikan pendapat sobat di dalam komentar video ini ya. Happy trading, sobat belajar saham Indonesia.